Halo kawan-kawan Bung FD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari tim channel Bung Edi Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Yang alhamdulillah sekarang sudah mencapai 100 subscriber. Maka terus tinjau channel Bung FD karena setelah video ini akan ada pemberitahuan mengenai giveaway. Semoga kedepannya channel Bung Edi selalu bisa memberikan konten yang terbaik dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan request dari salah satu subscriber kita, yaitu tentang benarkah kebijakan new normal terjadi inkonsistensi antara pemerintahan pusat dengan daerah. Nah, yuk kita saksikan bersama bagaimana pandangan Bung FD mengenai hal tersebut. Dipersilakan Bung FD. Baik, terima kasih Adinda Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ada request benar yang disampaikan oleh moderator Adinda Tasya. OTW new normal terjadi ketidakkonsistenan atau bahasanya inkonsistensi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Benarkah? Nah, saya akan memberikan pendapat saya, pandangan saya dari segi keilmuan hukum. Sehingga kita akan membahas bersama-sama, belajar bersama-sama, memahami bersama-sama pula. Bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti saya yang paling mengetahui, paling cerdas, dan lain sebagainya. Kita semua sama. Semua orang berhak untuk berpendapat, mengeluarkan pendapatnya. Oke, kita langsung mulai aja, Adinda Tasya. Terkait kebijakan new normal, itu sudah marak sekali hari-hari ini karena ada beberapa protokol-protokol kesehatan di setiap pemerintahan daerah itu sudah dipersiapkan. Nah, kita akan mencoba memulai dari kebijakan new normal itu sendiri. Di sebelum-sebelumnya saya juga di channel Bung FD, di channel yang sama juga membahas tentang new normal. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu teman-teman. Kebijakan publik itu kemarin saya sebutkan ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah kebijakan yang terkodifikasi, yang sebagaimana terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebijakan itu bisa berbentuk pernyataan publik yang di depan media massa, berita massa, ataupun menyampaikan pidato, dan lain sebagainya dari seorang pejabat publik. Maka itu kebijakan. Salah satunya hari ini adalah new normal. New normal, sekali lagi new normal, kemarin Presiden Joko Widodo telah menerjunkan dan akan menerjunkan TNI dan Polri untuk menertibkan masyarakat di tengah kenormalan baru ini yang akan dilaksanakan. Ada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang akan menjadi pemula untuk menjalankan kenormalan baru ini. Sebenarnya kebijakan itu harus didasarkan dari 2 dasar. Pertama, adanya sebuah dasar hukum. Kedua, adanya dasar data. Yang disebutkan di konten video sebelumnya di Bung FD. Nah, kebijakan new normal ini tentu
merupakan sebuah kebijakan yang terkodifikasi, bahkan ada juga pernyataan pejabat publik, yaitu Bapak Presiden selaku kepala pemerintahan. Nah, sebelum itu kita harus membahas dan mengetahui negara kita, negara Indonesia, itu lebih dominan berpacu pada sistem Eropa kontinental, sistem hukumnya, atau civil law system. Jadi sumber hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan. Mengenai COVID-19, Corona ini ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah, yang dimana tertuang dalam keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Biar teman-teman juga mengetahui, kita karena berbicara tentang new normal, kebijakan new normal, supaya mengetahui benar atau tidak terjadi inkonsisten antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Maka saya akan share screen kepres tersebut, keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Kelihatan ya Adinda Tasya ya? Ya, kelihatan. Oke, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020, penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Sebagai bencana nasional ditetapkan oleh Presiden. Nah, yang di mana di sini disebutkan di bagian ke-1 menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, maka dari itu pihak pemerintah pun membentuk yang namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang tertuang dalam keputusan Presiden 2020 yang sebenarnya sudah dirubah dengan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease. Nah, di sini ada gugus tugas yang dimana yang telah dinyatakan sebagai COVID-19 ini sebagai bencana nasional yang dimana ada juga undang-undangnya. Undang-undangnya mengenai Undang-Undang nomor, saya lihatkan terlebih dahulu, ini. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, ini dasar hukumnya mengenai penanggulangan bencana. Karena setelah yang sebagaimana keputusan Presiden menyatakan COVID-19 sebagai bencana nasional. Teman-teman perlu ketahui isi dari keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 di sini menyebutkan ada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang terdiri dari pengarah, itu dari ada ketuanya, menteri, koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, wakil ketuanya ada menteri juga, dan 2 menteri, menteri kesehatan dan menteri polhukam ya, politik, hukum, dan keamanan. Nah, ini secara pelaksana itu ketuanya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Sebagaimana undang-undang tentang penanggulangan bencana. Nah, kita amati nih teman-teman. Di kepres ini, keputusan Presiden. Ada kaitannya tentang kebijakan di pemerintahan daerah. Nah, ini di poin ketiga. Saya akan tandai biru supaya teman-teman melihatnya. Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 di daerah
dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Berarti pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan mengenai COVID-19 ini, penanganan COVID-19, maka harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Oke, harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Yang di mana kebijakan hari ini adalah kebijakan mengenai new normal. Apakah new normal ini akan dijalankan oleh pemerintahan daerah atau tidak? Yang di mana yang disebutkan di awal tadi ada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota yang akan melaksanakan masa transisi menuju new normal. Kita lihat sebelumnya saya akan memberikan pengetahuan, wawasan yang di mana bencana nasional corona virus disease ini atau COVID-19 ini sebagai urusan pemerintahan apa? Karena dalam urusan pemerintahan itu ada 3. Kemarin di konten video Bung FD sebelumnya juga disebutkan. 1, ada urusan pemerintahan absolut. 2, ada urusan pemerintahan konkuren. 3, ada urusan pemerintahan umum. Nah, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Nah, di sini urusan pemerintahan itu ada absolut, konkuren, dan umum. COVID-19, penanganan COVID-19 ataupun yang ditetapkan sebagai bencana nasional, teman-teman, itu merupakan urusan pemerintahan absolut. Mengapa? Karena di urusan pemerintahan absolut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 10, ayat 2 maksudnya, meliputi. Kita lihat di pasal 10 ini. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama. Nah, disinilah di pertahanan, penanganan COVID-19 ini masuk di wilayah pertahanan. Mengapa? Karena sebelumnya gini, urusan pemerintahan absolut, saya mengingatkan kembali walaupun sudah ada video di sebelumnya, di channel-channel sebelumnya, urusan pemerintahan absolut itu merupakan urusan yang menjadi kewenangan, sepenuhnya kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, akan tetapi di pasal 10 ayat 2 ini, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat, A, melaksanakan sendiri, B, atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah, atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Oke, saya akan berikan alasannya mengapa penanganan COVID-19 ini masuk pada urusan pemerintahan absolut, yaitu di pertahanan. Karena ada di penjelasan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah. Saya akan tunjukkan teman-teman. Oke, ini. Ini penjelasan undang-undang. Nah, ini ya, lihat penjelasan huruf B. Pasal 10 ya tadi, pasal 10 ayat 1, huruf B. Yang dimaksud dengan urusan pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya. Nah, di sini, di poin ini, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya. Yang kita ketahui bersama, di keputusan Presiden nomor 9 tadi, tahun 2020, yang menyatakan
coronavirus disease 19 COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Artinya kan dalam keadaan bahaya negara ini. Maka ini merupakan urusan pemerintahan absolut. Oke teman-teman. Dan kemudian di setiap kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus sinkron, harus selaras. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan harus berpacuan pada memandang pemerintah pusat. Karena apa? Di sini juga dijelaskan teman-teman. Oke, di undang-undang ini ya, undang-undang tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Saya akan tunjukkan dasar hukumnya supaya kawan-kawan paham juga. Mengapa harus selaras antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Oke ya. Wewenang pasal 7 nih, pasal 7 ayat 1. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Artinya kebijakan itu harus selaras dengan pembangunan nasional. Nah, salah satunya adalah new normal. Yang dimana juga harus selaras dengan pembangunan nasional. Nah, di sini disebutkan di pasal 9, wewenang pemerintahan daerah nih, pemerintah daerah. Wewenang pemerintah daerah pasal 9 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi A. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Dan poin-poin selanjutnya. Nah, sekali lagi harus selaras yang disebutkan juga di keputusan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID virus disease 19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Nah, disinilah muncul berbagai kebijakan di pemerintahan daerah. Salah satunya banyak yang akan memasuki masa transisi. Tapi dimulainya kapan itu juga masih belum dipastikan. Akan tetapi masa transisi itu akan segera dilaksanakan new normal tersebut, tapi masih dalam persiapan-persiapan dan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena kita ketahui bersama COVID-19 ini, wabah ini begitu masih belum melandai, tapi masih meningkat tinggi kasus positifnya, dan penyebarannya juga masih begitu cepat dan luas, maka butuh pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan ataupun melaksanakan sebuah kebijakan. Tentu harus dengan data yang objektif tentunya. Nah, di sini sebenarnya bukan terjadi inkonsistensi antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Yang di mana Bapak Presiden, pemerintah kita, pemerintah menyebutkan akan diselenggarakan new normal, kenormalan baru di berbagai daerah. Yang di mana disebutkan di awal ada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Nah, maka banyak nih berbagai daerah yang telah memunculkan peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan kepala daerah yang bisa kita lihat bersama-sama di sini. Ini punya Mendagri. Nah, ini Gubernur Jawa Barat, Bandung 4 Juni 2020. Surat edaran persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian coronavirus disease. Ini ada sebuah surat edaran yang dimana Jawa Barat itu juga termasuk dari 4 provinsi tersebut ya, yang akan memasuki masa transisi di new normal ini. Terus saya juga ada
Salah buka. Oke. Nah, ini. Karena saya juga posisi lagi di ini ya kawan-kawan, lagi di Bali, di Denpasar khususnya. Wali Kota Denpasar itu mengeluarkan peraturan Wali Kota Denpasar nomor 32 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat di desa, kelurahan, dan desa adat dalam percepatan penanganan coronavirus disease. Sebenarnya dalam isi peraturan Wali Kota Denpasar ini juga menerapkan yang namanya kenormalan baru, new normal tersebut. Akan tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Karena kenormalan baru kita ketahui seperti mengenakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, physical distancing, dan lain sebagainya. Saya juga merasakan di Denpasar itu kenormalan baru itu sudah berjalan sebenarnya. Yang dimana sebagaimana disebutkan menjalankan protokol kesehatan. Nah, kemudian ada juga di sini Peraturan Wali Kota Malang. Ini tempat di mana saya dengan Adinda Tasya menempuh pendidikan ya. Pendidikan di Kota Malang. Ada peraturannya nih. Ada peraturan Wali Kota Malang nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019. Artinya Kota Malang juga akan memasuki masa transisi new normal, akan menjalankan yang namanya kenormalan baru. Akan tetapi kita lihat bersama di peraturan ini, yang dimana Kota Malang, Kabupaten Malang itu masuk dalam 25 kabupaten dan kota yang akan menerapkan new normal. Ini peraturannya teman-teman. Ada beberapa peraturan nanti bisa diakses. Oke, ini peraturannya kita bisa lihat ada beberapa isi di sini ya. Tentang maksud dan tujuan, pertahapan. Nah, ini pertahapannya. Pelaksanaan penerapan masyarakat produktif pasal 4 dan aman COVID-19 dilaksanakan secara bertahap, teman-teman. Ayat 2, pertahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui masa transisi. B, masa pelaksanaan. Jadi menuju new normal ini harus memasuki dua masa. Ada masa transisi dan masa pelaksanaan. Ini nanti bisa diakses dah oleh teman-teman peraturan Wali Kota Malang ini. Terus ada juga Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu menerbitkan peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Lagi-lagi masa transisi menuju new normal tadi sebenarnya. Ini juga ada peraturannya. Ini kebijakan yang terkodifikasi. Nah, apalagi kota Surabaya. Kota Surabaya ataupun Surabaya Raya itu kan hari ini, akhir-akhir ini, yang dimana pasien ataupun kasus positif COVID-19 itu melunjak di daerah Jawa Timur. Apalagi khususnya kota Surabaya. Nah, akan tapi yang disebutkan oleh pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, yang dimana 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, itu termasuk juga kota Surabaya loh. Kota Surabaya, kota Gresik, bayangin. Akan tetapi, hari ini ada berita baru, bahwasanya pemerintahan kota Surabaya akan melaksanakan ataupun menjalankan masa transisi menuju kenormalan baru. Nggak percaya? Saya juga baru dapat informasinya di detik.com ya. Saya share teman-teman. Di detik.com ini ada beritanya. Nah ini. Kelihatannya Adinda Tasya ya beritanya. Detik News. Tiga kepala daerah di Surabaya Raya komitmen menuju masa transisi normal. Nah, di sini kita lihat beritanya. Kepala daerah Surabaya Raya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, menandatangani kesepakatan komitmen bersama memasuki masa transisi.
masa transisi new normal. Setiap daerah memiliki peraturan masing-masing terkait penerapan new normal. Nah, dimulai Kota Surabaya yang menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Perwali nomor 28 tentang tatanan normal baru saat pandemi COVID-19. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini berterima kasih kepada Pemprov pemerintah Provinsi Jatim, Jawa Timur yang menyetujui new normal. Oke, di sini ya. Artinya persetujuan itu harus melalui Pemprov, pemerintahan provinsi. Jadi sebagaimana disebutkan di Kepres tadi, kembali lagi ya teman-teman. Kepres nomor ini, nomor 12 tahun 2020 tentang pernyataan bencana nasional ya. Poin ketiga, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana Ketua Gugus Percepatan Penanganan Coronavirus di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Yang dimana juga harus bertahap, tidak tiba-tiba langsung ke pemerintah pusat, tapi melalui wakil pemerintah pusat. Yaitu siapa? Pemerintahan provinsi. Gubernur minta persetujuan dulu. Jadi itu ya teman-teman. Sejatinya antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah mengenai kebijakan new normal ini dari pemerintah pusat belum tentu terjadi inkonsisten, ketidakkonsistenan ataupun pelin-pelan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kita berpikir positif dalam keadaan darurat ini, dalam keadaan yang sangat kita tidak menginginkan bersama. Artinya kan pemerintah daerah juga akan mengupayakan ataupun menjalankan kebijakan ini, ataupun tidak akan menyimpangi kebijakan ataupun pedoman-pedoman dasar dari pemerintah pusat, karena mengacu pada pemerintah pusat juga. Walaupun daerah memiliki asas ataupun otonomi daerah seluas-luasnya, akan tetapi juga harus memperhatikan sebelum menjalankan kebijakan. Tentu sekali lagi harus ada data objektif. Tentu masa transisi akan dijalankan, akan tetapi belum tahu ataupun belum dapat dipastikan kapan akan diterapkan. Karena butuh pertimbangan yang matang dalam menjalankan kebijakan ini. Maka bukan inkonsisten, bukan ketidakkonsistenan ataupun ketidakinginan dari pemerintah daerah untuk menjalankan new normal ini. Sekali lagi, kebijakan itu harus didasarkan kepada hukum, dasar hukum yang jelas, dasar hukum yang pasti, dan juga data yang objektif. Seperti informasi, data bagaimana pelonjakan daripada pasien positif corona ini, kasus-kasus positif berapa jumlahnya, sehingga harus dipertimbangkan. Maka bukan terjadi inkonsisten ya teman-teman, akan tetapi masih butuh pertimbangan kira-kira new normal ini mau diterapkan atau tidak. Tapi kita lihat tadi bersama di berbagai daerah itu sudah menyiapkan landasan hukum, dasar pijakan untuk menjalankan new normal ini. Seperti tadi Kota Denpasar ya, terus Kota Malang, terus Surabaya juga, Perwali, ada peraturan Wali Kota Surabaya nomor 28 tadi, terus ada juga Jawa Barat, ada juga DKI Jakarta. Sebenarnya sudah menyiapkan, artinya butuh persiapan yang matang untuk masuk ke masa transisi new normal ini. Sehingga tatanan kenormalan baru itu juga merupakan kebijakan yang dimana untuk menyelamatkan kita semua yang biasanya kita mencari nafkah, terus kita diam di rumah aja, ataupun kita belum bisa memastikan corona ini, virus ini, kapan akan berakhir. Maka dibutuhkan yang namanya kelangsungan hidup baru dengan protokol-protokol kesehatan. Bahkan masyarakat juga harus diberikan sebuah pemahaman, sosialisasi,
bagaimana kehidupan baru ini, bagaimana menjalankan protokol-protokol kesehatan. Karena masyarakat butuh pendampingan. Bukan hanya ada peraturan, kemudian tanpa didampingi, masyarakat juga tentu butuh sebuah pendampingan, sosialisasi, pemahaman. Sehingga kenormalan baru bukan malah menuju ke jurang yang begitu dalam, akan tetapi kenormalan baru menuju terang benderang menyelamatkan negara Indonesia dan masyarakat Indonesia. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Adinda Tasya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung. Ya. Nah, itu tadi pemaparan dari Bung FD. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Oke, baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf, Adinda Tasya lupa. Ya, gimana? Jikalau ada request, pembahasan, saran, kritikan ya teman-teman semuanya, silakan isi di kolom komentar ini, kolom komentar. Dan juga di kesempatan yang terakhir ini, kami tim channel Bung FD, saya dengan Adinda Tasya mengucapkan rasa terima kasih ya atas 100 lebih subscribernya. Karena dengan daripada itu berarti banyak yang minat untuk belajar ilmu hukum dan mengetahui ataupun menambah wawasan mengenai isu-isu hukum yang sedang viral, yang sedang trending hari ini. Oke, Adinda Tasya, terima kasih. Ya. Ya, itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bung FD. Kita dari tim channel Bung FD mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Oke, baik. Itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time. See you.